Swastiastu Pak Man. Swastiastu, Pak Yan. Sore niki ampun. Gimana kabarnya Pak Man? Astukare baik, Pak Yan. Nggih. Ngajar dunia nike Pak Man. Nggih, Pak Yan. Jadi terima kasih Pak Man sudah bisa bertatap muka walaupun niki kita lewat dunia maya niki. Terima kasih Pak Man sudah meluangkan waktu untuk kegiatan coaching hari niki ya. Ya Pak Man, mungkin niki beberapa menit ke depan kita akan bercakap-cakap nih, Nggih. bincang mengenai apa saja. Nah, Pak Man hari ini mau bicarakan apa ini? Iki terkait dengan Kendan. Yang selaku guru akan ada lomba gitu terkait dengan lomba bahasa Bali di kabupaten gitu, sebenarnya. Lomba bahasa Bali di kabupaten. Terus, tapi masalahnya ada lomba di sana, emangnya ada masalah apa, Pak Man? Kok enten nih? Agak-agak bingung nih. Ya, Kendan Pak Yan. Bisa apa? Sedikit bingung. Eh, Bingungnya karena napi nih. Apa yang menyebabkan Pak Nyoman ini ada lomba, terus Pak Nyoman jadi bingung. Masalahnya di eh, mana kan gitu? Ya begini Pak Yan, terima kasih Pak. Sebenarnya saya memang ingin menceritakan ini pada rekan-rekan, tapi karena sedikit kelihatan sibuk ya, jadinya saya pendam sendiri begitu permasalahannya Pak ya. Oke, oh gitu. Jadi peniki Pak Man. Jadi saat ini kita itu melakukan coaching kan antara Pak Man saja dengan saya. Jadi Oke, yang lainnya itu kan nggak tahu dia. Jadi siang juga dalam pertemuan kita ini Pak yang berharap Pak Man mau cerita. Jadi masalahnya apa? Jadi ceritakan saja. Kan hanya kita saja yang ada di sini. Jadi Pak Man sampaikan saja yang siap untuk oke. menerima. Silakan Pak Man. Ya kalau bidang masalah pribadi mungkin bisa ya Pak Yan. Apa sih terkait dengan kegiatan sekolah juga ini Bapak. Paman, Yes, yes. apa Yan? Kegiatan sekolah nih. Terus di sini tadi Pak Man menyatakan bahwa Pak Man ditugasi untuk lomba pidato bahasa Bali di kabupaten oleh kepala sekolah kan Dan. Jadi Pak Man apa mungkin merasa beban atau terus nah itu kira-kira tantangan Pak Man itu untuk mengikuti lomba itu seperti apa Pak? Nah, terkait dengan lomba yang kita sedikit, nah agak sedikit ada keraguan di sini Pak Yan. Dari pihak sekolah, jadi apa? Kalau mendengar cerita bahwa saya diharapkan untuk apa? Mengikuti lomba itu sehingga saya sedikit mengambil keputusan tidak dan agak-agak bingung sedikit lagi itu Pak ya. Oh, ini. Nah, terus jadi oke.
Aman masih ada keraguan untuk mengikuti lomba. Nah, terus ya dengan pertemuan kita ini kira-kira Pak, apa yang Pak Man harapkan dari pertemuan kita, Pak Man dan Tiang Niki? Apa yang Pak Man harapkan? Yang diharapkan sama Pak Yan sih inginlah berbagi solusi di sini terkait bagaimana untuk eh, cara untuk agar bisa menghilangkan keraguan dalam mengikuti lomba tersebut, Pak ya. Oh, oke. Berarti Pak Nyoman melalui percakapan kita ini, perbincangan kita hari ini, Pak Nyoman kepingin mendapatkan solusi dari eh, apa yang Pak Man rasakan tantangannya itu. Kan kan Pak Man ya? Iya, Pak ya. Nah, kalau begitu makin coba eh, ceritakan secara gamblang apa dan bagaimana ke Paman ceritakan dulu pada Tiang, kita nanti kita sama-sama cari solusinya. Silakan Paman, coba ceritakan dulu. Iya, jadi begini Pak Yan, kemarin saya kan diberitahukan sama Bapak Kepala Sekolah bahwa katanya lagi 2 minggu eh, akan ada lomba pidato dalam bahasa Bali untuk guru TK sebagai salah satu kegiatan untuk menyemarakan Hari PGRI kemarin, dan saya diminta untuk mengikuti lomba tersebut, Pak ya. Itu. Bagus kan Pak Nyoman, artinya ditunjuk berarti Pak Man akan mewakili sekolah. Nah selain Pak Man, ada lagi yang ditunjuk ya? Nah, kebetulan karena Tiang sendiri yang ditunjuk, saya sendiri ya. Nah, kebetulan setiap sekolah itu mewakili satu guru gitu. Orang guru saja, Pak ya. Jadi satu sekolah satu guru. Iya. Nah menurut Pak Man, bagaimana penunjukan itu? Eh, itu dia yang menjadi saya ragu-ragu kalau hanya sekedar membuat naskah dalam bahasa Indonesia saja sih. Nah, yang bisa sedikit-sedikit gitu. Itu Pak Ma, Pak ya. Untuk naskahnya bisa, nih naskah. Terus, eh, nah, Man, kalau bagaimana dengan niat Pak Man? Pak Man ada nggak niat dalam diri itu untuk mengikuti lomba itu? Kalau niat sih untuk ini sih ada sih Bapak. Tapi gimana, saya tidak terbiasa, bahkan belum pernah tampil berpidato dalam bahasa Bali. Jangankan berpidato Pak Yan, berbahasa Bali halus saja saya nggak begitu terbiasa Pak ya. Karena sekarang kan zaman globalisasi Pak Man, jadi komunikasinya. Kalau di rumah gimana Pak Man? Pak Man pakai bahasa apa? Bahasa Inggris, tapi bahasa Jepang. Eh, eh. Ya kalau bahasa Bali lah Pak. Nah cuman agak-agak campuran sehari bahasa sehari-hari kita. Nah di kita di Nusa Penida kan agak-agak beda juga dengan bahasa Bali gitu. Gitu Pak ya. Selain bahasanya juga dialeknya Pak Mangge Oke. juga agak-agak beda kita yang di Nusa dengan yang di daratan Bali. Nah, jadi kalau yang lihat pemahaman Pak Nyoman itu kayaknya sudah ada. Pak Man tahu tentang bahasa halus, bahasa campuran. Jadi yang rasa Pak Man apa namanya sudah lumayan pengetahuan tentang bahasa Bali ya. Menurut itu gimana tuh? Apakah Pak Man masih ragu dengan kemampuan itu, Pak Man? Kalau ragu masih sih ada Pak ya. Kalau kita tahu sih cuman jarang menerapkan bahasa halusnya singgih. Nah apalagi harus berpidato tampil di depan orang banyak. Aduh sudah pasti gemetaran kaki saya Pak ya. Nah, terus
Oke, kita memang jarang tuh mengikuti lomba. Terus untuk di desa mungkin Pak Man mungkin pernah ikut napi atau pernah di desa Pekraman di Banjar pernah ngayah untuk jadi apa itu misalkan pernah Pak Man? Ya kalau kegiatan kayak berorganisasi atau di dalam kita di sini di Bali, nah ya banyak di Banjar gitu sih. Nah pernah sih jadi prajuru di desa adat itu Pak ya. Oh Kayak kan, ya, adik Pak Man kan sudah pernah jadi prajuru itu kan prajuru juga sering berbicara di depan umum, artinya mengendalikan orang, artinya kan tentunya Pak Man sudah menguasai sedikit banyaknya tentang bahasa, kan enggak Pak Man? wih. Nah, mungkin nah, andaikan seperti ini Pak Man, andaikan ada nilai 1 sampai 10 mengenai kemampuan berbahasa Bali sesuai dengan tingkatannya, dengan sourcingnya. Kira-kira saat ini Pak Mandu ada di posisi berapa? Mungkin nah kalau dengan hitungan 1 sampai 10 mungkin di antara ada angka 6 dan 7 lah Pak ya. Oh, 6 dan Masih 7. Nah, untuk mengikuti lomba bahasa Bali ini dan menampilkan yang terbaik, menurut Pak Man, mestinya kita ada di posisi mana? Di angka berapa menurut Pak Man? kalau menurut dia sih nah dengan posisi ini mungkin nah dengan di posisi di angka 8 ke atas lah Pak ya. Oh, iya. Jadi Pak Man eh, untuk mengikuti lomba nanti, jadi berharap untuk ada di posisi 8 atau dan 9 lah, artinya Oke. paling di 8. Nah, nah sekarang kan sudah Pak Man ingin punyalah target penguasaan bahasa di angka 8. Nah, kira-kira apa yang Pak Man bisa lakukan untuk mencapai angka 8 atau 9 itu Pak Man? Nah mungkin dengan banyak banyak berlatih seperti itu Pak ya. Dengan dengan apa eh, dengan banyak berlatih di di hadapan teman-teman mungkin mungkin seperti itu Pak ya. Iya, iya. Oke, itu Pak Man bagus di hadapan teman-teman. Nah, ngomong-ngomong, lombanya kapan ini pelaksanaan lombanya Pak Man? Nah, lombanya ini lagi 2 mingguan sih Pak ya. Tapi itu kan sudah mepet sekali dengan jadwal pelaksanaan nah, penilaian kegiatan sekolah. Ada, nah kita kan harus buat persiapan di sekolah, buat kisi-kisi. Nah dan lain lagi. Nah pokoknya bingung dah seperti itu Pak ya. Dengan banyak kegiatan lagi-lagi di sekolah seperti itu Pak ya. Nah, nggih. Jadi lombanya lagi 2 minggu, kemudian ada banyak kegiatan. Nah, menurut Pak Man, cukup nggak waktu nih ke? Kalau ini nggak tahu sih Pak ya. Rasanya sih cukup, apalagi sesuai nah aturan lomba yang saya baca pidato ini kita diperbolehkan pakai naskah seperti itu Pak ya. Tapi untuk buat naskahnya harus kita sendiri dari peserta Pak ya. Nah, Oh, nggih, nggih, nggih. Naskah dari peserta. Jadi Pak Man harus membuat. Nah, bagaimana dengan waktu di rumah Pak Man? Kira-kira ada nggak waktu Pak Man di rumah, waktu luang selain mengurus keluarga? kalau untuk saat ini kalau di rumah sih nah kayak banyak punya waktu Pak ya. Karena eh, baru-baru ini nah juga ada piodalan seperti itu Pak ya. Nah, artinya sedikit ada kelonggaran. Nah, Jadi seperti ada waktu di rumah. Nah, nah kalau begitu kan Pak Man bisa membuat naskahnya di rumah. Dibuat naskahnya di rumah di waktu luang itu. Kemudian nanti besoknya dibawa sekolah nanti kita sama-sama
bersama teman-teman yang lain minta masukan. Kan bisa juga Pak Man ya? Oh, nggih, nggih Pak Yan, bisa Pak Yan. Kalau buat naskahnya saya rasa tidak begitu masalah, cuman membawakan pidatonya saja saya tidak terbiasa Pak Yan. Jadi kalau Sabtu Pak Man ada kegiatan sekolah? Kalau Sabtu sih ada kegiatan, cuman sedikit untuk mengajarnya sedikit. Jadi sekitar di atas jam 9 lah ada sih waktu untuk latihan mungkin. Oke, mantap nih. Jadi, nanti Pak Man bisa manfaatkan waktu luang di hari Sabtu itu untuk latihan, nanti disaksikan oleh murid, disaksikan oleh juga teman-teman. Kemudian siapa tahu ada masukan supaya kita bisa bisa mengatur. Oke Pak Yan. Mengenai apa namanya sekarang berarti bisa saya simpulkan berarti Pak Man nanti akan membuat tugas di naskahnya di rumah, kemudian latihannya itu setiap Sabtu bersama dengan teman-teman dan juga di hadapan murid kan kita Pak Man nggih. Jadi Nggih, Pak Yan. Nah, sekarang kira-kira bagaimana perasaan Pak Man? Setelah kita berbincang-bincang mengenai kemudian masalah dan juga target Pak Man, kemudian juga rencana yang Pak Man akan lakukan, gimana perasaan Pak Man? Ya Pak, saya merasa jadi bersemangat untuk bisa mengikuti lomba tersebut dengan lebih sering latihan, tampil di hadapan orang banyak. Nah, saya menjadi yakin akan punya percaya diri. Di samping terkait dengan penerapan, mungkin saya lakukan nanti lagi selain latihan itu, saya lagi itu menerapkan istilahnya kayak ada mindfulness seperti itu untuk merefleksikan diri. Nah, seperti ini ke Pak Yan. Nah, biar lebih fokus dengan Pak Yan. Bagus sekali itu Pak Man. Jadi Pak Man sudah semangat, saya sangat senang sekali mendengarnya. Jadi kemudian nanti ditambah dengan kompetensi kita yang baru itu, yang mindfulness itu. Jadi Pak Man nanti terapkan ketika beban itu sudah mumet sekali di kepala, kita refresh dengan stop mungkin dengan mindfulness dan apa aja. Yang penting mampu mengembalikan kesadaran dan kesegaran kita. Oke, nah itu jadi dengan Pak Man ikut lomba ini bisa yang juga bangga nih sebagai teman, sebagai warga sekolah dan saya sangat senang nih dengan semangat Pak Man. Mudah-mudahan Pak Man mampu mengikuti dengan mampu menampilkan yang terbaik. Selamat berjuang Pak Man. Semangat. Ya, terima kasih Pak Yan. Saya akan mencoba berlatih secara sungguh-sungguh untuk bisa memberikan hasil yang lebih maksimal dan optimal Pak Yan. Terima kasih Pak Man. Waktunya sudah habis untuk kita berbincang-bincang. Jadi Pak Man silakan kalau memang ada tugas atau pekerjaan lain silakan kembali. Terima kasih Pak Man. Yes, sekali lagi terima kasih juga Pak Yan atas arahan dan motivasi yang Pak Man berikan, Pak Yan berikan, sehingga
saya bisa menyadari dan upaya-upaya yang mesti saya lakukan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri selama membuat saya ragu, Pak Yan. Sekali lagi terima kasih, Pak Yan. Rayu rayu paman. Baik, Pak Yan. Paman. Dan dengan kucing saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Yan terkait dengan kucing. Baik Pak Yan, gimana kabarnya Pak Yan hari ini? Baik paman. Lumayan, cuman ada agak-agak bebal nih, ada beban sedikit di kepala nih. Baik Pak Yan, bebal kenapa nih Pak Yan? Bisa Pak Yan ceritakan permasalahannya napi Pak Yan? Ini paman. Sebenarnya saya malu untuk menceritakan ini pada teman-teman, takutnya mengganggu. Nanti mereka mau kerja saya cerita, nanti malu sebenarnya saya paman. Malu kenapa nih Pak Yan? Apa Pak Yan punya masalah pribadi dengan seseorang atau dengan rekan begitu Pak Yan? Mungkin. Masalah pribadi sih enggak Pak, bukan masalah pribadi, tapi masalah tugas biasa lah. Jadi saya mau cerita sama Pak Man ini tentang masalah saya, bisa nggak Pak Man? Ya tentu saja Pak Yan, kalau berkenan mumpung kita di sini berbagi kesempatan untuk kita berbagi masalah, Pak Yan bisa ceritakan kepada yang saya sih berharap dengan Pak Yan agar menceritakan napi permasalahan Pak Yan sampai Pak Yan sampai bilang Iqbal gitu aduh bingung sebenarnya ke Pak Yan. Siapa tahu jangan bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Bagaimana Pak Yan? Jadi ceritanya begini Pak Man. Jadi kemarin saya dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah. Terus saya disuruh untuk mengikuti
seleksi calon guru penggerak Pak Man. Nah, sementara itu saya merasa saya itu kemampuannya masih kurang, kemudian mengenai kurikulum, mengenai pedagogi dan sebagainya itu saya merasa masih kurang, dan saya rasa teman-teman yang lain itu masih lebih pantas untuk mengikuti itu daripada saya, kan Pak Man. Jadi saya merasa beban nih Pak Man. Nggih, bagus nih Pak Yan, kalau program guru penggerak kan bagus. Nah, eh, dengan ada program-program ini, eh, program guru penggerak yang dengar itu kan, nah untuk apa, istilah kayak memerdekakan siswa seperti itu. Nah, belajar tentang kurikulum merdeka seperti itu. Ya. Nah, eh, selain selain Pak Yan, siapa lagi yang ditunjuk oleh atau oleh kepala sekolah untuk mengikuti calon guru penggerak ini, Pak Yan? Nah, itu dah masalahnya Pak Man. Masalahnya cuma saya saja yang ditunjuk Pak Man. Jadi itu membuat saya bingung. Begitu Pak Man. Eh, nah, di sini apakah Pak Yan sama sekali tidak ada niat atau tidak punya niat untuk mengikuti guru penggerak ini, Pak Yan? Sebenarnya kalau ada niat sih ada. Artinya kita untuk melakukan perubahan itu pasti ada. Cuman ini masalahnya eh, kayaknya kita banyak kesibukan Paman. Banyak kesibukan, belum lagi ngajar, belum lagi tugas tambahan yang lain. Tambahan itu kan jadi beban saya kan Paman. Nggih, Pak Yan. Ya, memang itu Pak Yan dengan ada kita. Eh, Memang si Pak Yan di rumah dengan keluarga atau tetangga sama itu, eh, atau dengan keluarga, ada kasih dengan untuk eh, menjadi putra itu. Oke Paman, jadi itu dah masalahnya. Jadi saya rasa tuh untuk ngatur waktunya itu yang sulit. Nah, itu entah ini gimana, entah nanti mungkin saya lapor ke kepala sekolah untuk apa namanya, mungkin meminta dukungan dengan mengurangi beban kerja yang lain mungkin, biar yang kalau nanti mengikuti program ini biar agak ringan lah, artinya beban-beban yang lain tidak lagi dilimpahkan kepada saya dan Paman. Eh, Halo Pak Yan. Nggih Pak Man. Eh, Wah, sebenarnya bagus dengan program guru penggerak ini. Nah, nah dia sih berharap, nah Pak ya, nah dengan ada niat, dengan sangat apa, eh, dengan sangat penuh semangat untuk agar Doni bisa lah mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Nah, harapan dia si kepala sekolah juga harus memberi dukungan penuh gitu Pak Yan. Nggih Pak Man. Mungkin nanti Nike yang akan yang lakukan, yang akan uh, menyampaikan hal niki kepada kepala sekolah bahwasanya yang memerlukan dukungan untuk agar dikurangi beban yang lain, agar yang bisa fokus untuk mengikuti program guru penggerak niki Pak Man. Oh, iya, Pak Yan. Nah, terkait dengan Pak Yan tadi bilang waktu dengan kesibukan. Nah, dari waktu yang
tersedia. Nah, ada tidak waktu luang Pak Yan nanti jika nanti Pak Yan lolos untuk jadi guru penggerak, calon guru penggerak seperti itu, Pak Yan? Itu udah tadi Pak Paman. Jadi kalau memang keseharian kan yang ngajar cukup sedikit karena yang mendapat tugas tambahan. Cuman kadang-kadang tugas-tugas yang lain itu yang kadang apa namanya membuat saya terganggu. Nah, kalau misalkan nanti berbicara dengan kepala sekolah dan kepala sekolah mengurangi beban tambah-tambahan yang lain itu, yang rasa yang bisa mengikuti kegiatan program guru penggerak ini. Dan Pak Man. Oke, kalau begitu berarti Pak Yan sudah siap untuk mengikuti niki Pak Yan nggih. Nah, dengan apa? Dengan niat artinya Pak Yan sudah ada niat untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini Pak Yan nggih. Nggih, Pak Man. Nah, terus jika nanti Pak Yan atau maju atau lolos nanti ke guru penggerak, calon guru penggerak. Nah, bagaimana apakah nanti bisa mengganggu atau belajar mengajarnya Pak Yan di sekolah nanti? Untuk mengajarnya mungkin saja pasti akan terganggu, tetapi Tiang kalau seperti tadi tugas tambahan di luarnya itu dikurangi, Tiang masih bisa untuk mengatur untuk bisa mengatur jam pembelajaran di kelas karena program guru penggerak ini kan online, jadi kita tidak kemana-mana, kita tinggal di sekolah saja. Kan Pak Man? Oh, berarti dari waktu bisa ditersediakan oleh Pak Yan nggih. Artinya ada waktu luang untuk bisa disiapkan nanti sudah di rumah Pak Yan nggih. Nah, berarti dengan ada niat sudah Pak Yan, kalau dari kemampuan untuk nanti sebagai guru penggerak di sini, apakah nanti Pak Yan siap nanti untuk mengikuti guru penggerak ini Pak Yan? Yang siap, Paman. Artinya dengan hasil tadi, sebenarnya nggak kebayang sebelumnya bahwa kan ada strategi atau tindak lanjut saya untuk menyampaikan ke kepala sekolah. Cuman tadi karena Tiang rasa Tiang menemukan solusi dari beban ini, jadi intinya dia akan komunikasikan dengan kepala sekolah dan nilai itu disetujui, saya pasti siap untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini Pak Man. Iya Pak Yan, bagus itu Pak Yan. Mudah-mudahan dengan ininya Pak Yan nambah dengan ada dukungan dari kepala sekolah, tambah semangat dari Pak Yan nggih. Nggih Pak Man, yang rasa kalau memang ada yang ingin Pak Man sampaikan lagi, mungkin ampura, soalnya Tiang mau ada ada janji dengan murid ini Pak Man. Apakah ada lagi yang ingin Pak Man tanyakan Pak Man? Oh, nggih terkait dengan itu baik Pak Yan, ini ada tambah sedikit terkait dengan Pak Yan tadi sudah ada niat untuk
menjadi guru penggerak seperti itu. Nah, bagaimana sekarang Pak Yan perasaannya dengan apa? Dengan sudah ada niat menjadi guru penggerak nanti gitu ya. Kalau perasaan dari tadi, kalau sekarang nggak sudah baikan nih Pak Man. Ya, kayaknya saya sudah menemukan solusinya. Sudah menemukan solusinya. Jadi dengan komunikasi itu pasti kayaknya bisa Pak Man. Jadi terima kasih sekali juga Pak Man untuk hari ini sudah menemani saya untuk mencari solusi dari apa yang selama ini menjadi beban buat saya Pak Man. Terima kasih banyak Pak Man. Nggih Pak Yan, saya senang sekali mendengar dengan Pak Yan semangat, yang mana itu harus ada komunikasi yang baik terhadap kepala sekolah, nah seperti itu dengan rekan-rekan seperti ini, nah untuk mencari dukungan. Nah untuk mudah-mudahan Pak Yan lolos jadi guru penggerak ini, dan semangat kepada Pak Yan agar bisa nanti lolos sampai akhir. Selamat berjuang ya Pak Yan ya. Suksuma Pak Man, suksuma banget ini Ki. Saya pasti semangat dan akan selesaikan. Terima kasih Pak Man. Nggih Pak Yan. Aduh, ini ke hasil latihannya Pak Yan. Ampure. Ini ke hasil latihan dari kami kelompok 3. Bagaimana Pak Wayan? Sudah selesai? Silakan kembali ke main room.